Baik, untuk diagnosa awal sebenarnya yang diderita oleh Ani Yudhoyono ini adalah kanker darah tapi belum bisa diketahui apa jenisnya. Nah, Profesor, saya ingin menanyakan sebenarnya apa itu kanker darah, Pak? Sebenarnya kanker itu adalah sebuah keadaan di mana sel-sel tubuh kita itu berkembang secara kacau ya, kemudian dia berkembang semau dia punya sel. Ada kanker sel tumor padat, ada kanker sistem darah. Oke. Nah, kanker sistem darah itu adalah jenis keganasan yang mengenai sel-sel darah kita. Antara lain leukemia. Ada penyakit lain seperti limfoma malignum itu atau kanker darah kita bening juga termasuk kanker darah. Oke. Multiple myeloma juga. Jadi masih banyak kategori masuk dalam kategori itu. Oke, berarti ada 3 jenis kanker darah. Lebih banyak lagi. Lebih Saya hanya menyebut 3 aja. Itu pun juga leukemia nanti dibagi lagi menjadi beberapa jenis lagi yang juga menentukan obat dan pengobatan apa yang digunakan. Baik, tapi kalau Anda melihat yang diderita Ibu Ani ini cenderung kemana, Profesor? Belum bisa didiagnosa ya? Memang tidak ada gejala secara umum. Itu adalah diagnosis yang kita dapat dari laboratorium. Tapi dari ketiga jenis ini apakah mungkin gejalanya hampir sama, Dok? Hampir sama. Oh, oke. Baik, Sama. baik. Ya, mungkin boleh diinformasikan sedikit, Dok, ciri-ciri atau gejala awal yang bisa diketahui ketika seseorang itu memiliki potensi terkena kanker darah. Ya, jadi misalnya ya, saya kasih contoh leukemia. Di mana yang menjadi penyebab adalah pertumbuhan atau sel leukosit atau sel darah putih. Karena sel darah putih itu berkembang menjadi apa yang kita sebut sebagai sel leukemia, maka sel darah lain yang berada dalam satu pabrik, yaitu susun tulang kita itu tergeser atau terdesak. Akibatnya kita mendapatkan sel darah merah kita turun. Jadi pasien mengalami anemia atau hemoglobin turun. Jadi gejalanya adalah gejala yang didapatkan dari anemia itu, bukan dari sel darah putih yang meningkat. Letih, lesu, lelah. Kalau yang terdesak adalah sel trombosit, yaitu sel yang berperan dalam pembekuan darah, maka gejala-gejala pertama dari leukemia itu akan berupa suatu pendarahan, gusi berdarah, mimisan dan sebagainya. Jadi bergantung dari sel mana. Satu hal lagi adalah bahwa sel darah putih atau leukosit itu sendiri juga menyebabkan kekebalan tubuh turun. Pasien mengalami demam. Oke. Gitu. Jadi gejalanya tidak Reaktif ya, Dok? tidak khas gitu. Tidak khas. Nah, kalau Ibu Ani ini kan sebulan sebelum begitu terdiagnosa kanker darah ini masih mendampingi Pak SBY begitu, terlihat fit gitu. Apakah tidak bisa apa ya, Dok, terdeteksi begitu? Oh tidak, jadi sebuah penyakit ganas itu sebetulnya memerlukan waktu yang lama. Tapi badan kita bisa mentolerir dan membuat suatu keseimbangan sampai akhirnya tidak tahan lagi dan ambruk. Pada waktu ambruk itu bukan berarti bahwa penyakit itu munculnya pada saat itu. Kemungkinan sudah ada beberapa bulan sebelumnya. Gitu. Baik. Kita akan ke Mbak Adel. Mbak Adel ini kan merupakan salah satu dari banyak survivor kanker yang ada di Indonesia. Tadi kalau dijelaskan dari Profesor ada beberapa tanda-tanda dan gejala. Kalau dari Mbak Adel sendiri apakah gejala yang dirasakan juga sama, Mbak? Kalau saya waktu itu, saya terkenanya pada umur 1,5 tahun. Jadi awalnya gejala itu saya baru lancar-lancarnya jalan. Terus tiba-tiba jalan saya waktu itu pincang dan gak lama saya panas tinggi 40 derajat dan udah bolak-balik ke dokter kok panasnya nggak turun-turun ya. Akhirnya orang tua saya membawa saya, waktu itu saya tinggal di Solo dan akhirnya orang tua saya coba bawa ke Jakarta untuk dicek lebih dalam dan ternyata waktu itu saya positif terkena leukemia. Leukemia. Nah, selama berapa tahun berarti untuk melawan kanker ini? Dari 1,5? 1,5 tahun. Untuk masa pengobatan itu saya 2 tahun, selama 2 tahun dan 3 bulan itu high dose. High dose saya waktu itu di Belanda. Setelah itu 2 tahun pengobatan dan sampai umur 5 tahun itu saya kontrol terus. Untuk dicek apakah sudah bersih apa belum. Kalau saat ini kalau boleh tahu Mbak Adel sendiri berumur? 25. Nah dari umur 5 tahun sampai 25 ini apakah yang dirasakan? Apakah sudah benar-benar tidak ada gejala lagi dari leukemia atau mungkin sesekali harus kontrol, Mbak? Sudah tidak ada gejala, cuman tetap sesekali harus kontrol dan jaga kesehatan, jaga makanan, pola hidup itu sangat penting.
Nah, selama kurang lebih mungkin 20 tahun ya begitu menderita kanker ini. Penanganannya seperti apa, Mbak Adel? Penanganan untuk pemberantas kanker ini? Penanganannya itu waktu itu saya mengikuti seluruh protokol pas saya terkena itu, mengikuti seluruh protokol, disarankan untuk dokter untuk kemoterapi dan segala macam saya mengikuti, dan setelah itu setelah dinyatakan sembuh saya mencoba untuk benar-benar menjaga kesehatan, olahraga secara teratur dan makan sayuran dan makanan bergizi sih lebih tepatnya, menghindari bahan-bahan kimia segala macam. Nah, kalau bicara soal penanganan ini, Prof, sebenarnya kalau orang sudah didiagnosi kanker begitu, mungkin Ibu Ani juga sangat kaget, semua keluarga begitu sangat kaget. Ada tidak dok penanganan mungkin dari medis yang mungkin untuk membangkitkan semangat dari para pasien kanker ini, dok? Bagaimana penanganannya? Kalau kita bicara tumor padat misalnya, kanker payudara, paru, itu pengobatannya adalah diambil pembedahan, disinar radioterapi, dan diberi pengobatan yang masuk ke dalam tubuh, yaitu sistemik atau kemoterapi. Kalau pada kanker darah, karena yang terlibat adalah sel-sel yang sudah beredar, maka kita tidak bisa operasi. Penyinaran juga hanya pada sebagian kecil, hanya kalau ada kelenjar besar sekali. Sebagian besar adalah dengan kemoterapi itu. Tapi satu hal yang dapat kita katakan di sini adalah bahwa justru leukemia itu termasuk salah satu dari jenis keganasan atau kanker darah yang bisa disembuhkan. Tentunya tidak sebaik dengan pada anak-anak. Pada anak angka kesembuhannya amat tinggi. Oh, justru kesembuhan kanker pada orang dewasa lebih cenderung lebih bisa sembuh ya daripada kanker anak-anak.